Akhirnya, Raja Ardos tiba di depan pintu batu hitam, bergurat 9 nama dewa yang telah dibunuh oleh tangan iblis. Ia mengangkat tangannya, ujung jarinya yang runcing menorehkan satu garis baru. Suara nyaring terdengar saat batu membuka sendiri, memuntahkan kabut gelap bercampur api. Ruangan itu tidak besar, tapi memuat kehadiran yang melumpuhkan dimensi kecil. Kamar pemanggilan tertutup. Di tengahnya berdiri sebuah pilar obsidian dengan rongga yang oval. Dan dalam rongga itu, sesuatu hidup. Kalavarna, ucap Raja Ardos datar, tapi setiap suku kata seakan membelah dimensi kecil yang berada di dalam ruangan itu. Seketika, udara menjadi berat, kabut membentuk pusaran, lantai retak, dan pilar berdetak. Dari rongga itu, perlahan muncul sosok tinggi dan sempit. Tubuhnya seperti bayangan runcing dari rangka serigala berduri, tetapi tetap berdiri tegak dengan 2 tangan panjang yang menjuntai hingga ke lutut. Wajahnya ditutupi topeng hitam polos, tapi ada 3 lubang, 2 mata dengan 1 lubang mulut. Semua menyala merah darah. Kalavarna, sang pemburu diam, hadir tanpa suara. Ia tidak membungkuk, tidak berbicara, tapi aura yang keluar dari tubuhnya cukup untuk membuat lantai batu mengelupas perlahan. Seolah udara itu sendiri mundur dari ketakutan. Raja Ardos mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di hadapannya. Kau tahu siapa yang terbang di atas kita, Kalavarna? Kalavarna tidak menjawab, tapi satu matanya yang tengah berdenyut sesekali. Tentu saja, itu Durmananda, tuanku. Mereka tidak menyerang, tapi mereka mengamati. Apa yang harus kau lakukan? Raja Ardos berdiri mengelilingi Kalavarna, perlahan seperti harimau mengitari mangsanya. Resi Wanasura ada di dalamnya, bersama 4 kesatria Pringgondani. Satu tangan Raja Ardos menyentuh pilar obsidian. Pilar itu langsung berubah menjadi peta dimensi langit, menampilkan jalur Durmananda yang mulai melengkung menjauh dari alam Asura menuju batas alam Pringgondani. Kalavarna, ikuti mereka. Jangan hentikan, jangan mengganggunya. Pastikan lokasi alam Pringgondani. Tapi saat mereka merasa aman, saat mereka mulai bicara kepada dunia, saat Wanasura menebar harapan, aku akan menghancurkan harapan itu. Tapi ingatlah Kalavarna, jangan gegabah. Segera kembali setelah menemukan titik tepatnya alam Pringgondani. Itu tugas yang sangat mudah, tuanku. Siap, laksanakan. Kalavarna mengangkat satu tangannya. Cakar panjangnya menyayat udara dan membuka celah dimensi kecil. Tidak menimbulkan suara, tidak menimbulkan getaran. Ia melangkah ke dalam celah tersebut. Tubuhnya menghilang 1 inci per inci, diselimuti oleh lapisan gelap seperti tinta kering di air. Raja Ardos berdiri sendiri di tengah kabut pekat ruang pemanggilan. Ia memejamkan mata. Sekarang mari kita lihat apakah mereka benar-benar siap menyambut perang semesta berikutnya. Dari puncak istana Asura yang menjulang seperti tulang belakang dunia, bayangan itu meluncur tanpa suara. Kalavarna, iblis elit pengintai, bukan sekedar pembunuh, tapi penembas harapan, meluncur dari menara seperti helai bayangan yang terlepas dari realitas. Tubuhnya tinggi dan ramping, dibalut kabut kelam yang menggumpal seperti asap basah. Setiap langkahnya tidak menyentuh permukaan apapun, melainkan menginjak garis retakan yang ia ciptakan sendiri. Di belakangnya, langit terbelah pelan menjadi garis halus menganga, lalu kembali tertutup dalam detik yang sama. Tidak ada suara, tidak ada efek ledakan. Bunyi aneh terdengar setiap ia membuka celah dimensi. Suara logam mengguris waktu, bahkan udara nampak menolak kehadirannya. Langit alam Asura yang penuh asap dan bara
seakan enggan bersentuhan dengannya. Awan merah bergerak menjauh setiap kali Kalavarna melewati ruang di antaranya. Dari kejauhan, ia tidak terlihat seperti makhluk, lebih mirip retakan bergerak dalam kenyataan. Dengan jejak asap kelabu menelusuri jalur langit yang rapuh. Di bawah, beberapa iblis penjaga menara merasakan perubahan suhu dan tekanan udara. Ada sesuatu bergerak di atas kita. Itu bukan sesuatu. Itu adalah Kalavarna. Mereka langsung menunduk, menghindari menatap langit. Di antara para iblis Asura, menatap Kalavarna saat ia bergerak adalah undangan menuju kematian tanpa suara. Satu iblis muda yang baru bergabung penasaran dan menegadah. Dalam sekejap, matanya membeku, bukan menjadi es, tapi membatu dari dalam. Ia jatuh seketika, tubuhnya mengeras seperti pahatan pahit. Matanya kosong, seolah jiwanya dicuri hanya karena melihat. Yang lain tidak berani bicara. Kalavarna tidak meninggalkan istana, dan ia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Di langit paling atas Asura, wilayah langit abu-abu di mana suara tidak bisa menembus dan cahaya hanya membias setengah jalan, Kalavarna bergerak menelusuri jejak takdir. Di depannya samar, jalur Durmananda bisa tercium, bahkan lewat bau, bukan lewat suara, tapi resonansi spiritual. Ia merentangkan kedua tangannya. Di antara jemari berduri panjangnya muncul lingkaran cahaya kegelapan, kontra dari mantra pelacak biasa. Cahaya itu tidak menyala, justru menyerap cahaya sekitarnya. Durmananda, kutemukan kau jalurmu. Suara Kalavarna terdengar seperti suara dua batu berlendir saling bergesekan. Dan setiap kali ia menyebut sesuatu, dimensi bergetar pelan, seolah realita tidak menyukai namanya. Satu portal terbuka, bukan dari mantra, tapi dari hasrat Kalavarna sendiri. Bentuknya seperti mulut langit robek. Tanpa pikir panjang, ia menyelinap ke dalamnya. Dan saat tubuhnya melewati batas dimensi, semesta seperti menahan nafas. Bukan karena ia melintasi hukum, tapi karena ia melangkah di luar logika. Di ruang di antara dunia, tempat tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada waktu, Kalavarna berjalan. Langkahnya meninggalkan pecahan dimensi. Ruang di belakangnya tidak pulih seutuhnya, seperti luka bekas cakar dalam kain sutra langit. Itu bukanlah teleportasi, itu bukan pelacakan biasa. Itu adalah penghancuran perlahan terhadap pagar-pagar semesta. Dan ia mendekat, langkah demi langkah, menuju Durmananda, menuju Pringgondani, menuju mereka yang merasa telah pulang dengan aman. Kalavarna tidak tergesa, karena kehancuran paling nikmat adalah yang diam-diam datang, lalu meledak ketika semuanya tertawa. Dan saat itu, ia sedang mendekati tawa tersebut. Sementara itu, pulau terbang Durmananda melesat di antara lapisan-lapisan langit, melintasi lorong udara spiritual yang hanya bisa diakses oleh makhluk suci atau mereka yang terbakar oleh kehendak takdir. Jalur menuju Pringgondani tidak terlihat oleh mata biasa. Ia hadir sebagai alunan energi lembut, menyerupai sungai cahaya yang mengalir tenang di tengah kekosongan langit. Awan-awan tipis keperakan mengiringi perjalanan Durmananda, membentuk lorong melingkar yang mengarahkan pulau itu menuju utara. Batu-batu kecil dan reruntuhan dimensi mengapung, menciptakan medang berbintang buatan, penuh gema, energi dari zaman sebelum sejarah tertulis. Namun, di tengah keindahan dan kedamaian itu, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Di tengah pelataran pengamatan, Rai Siwanasura tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia berdiri kaku, tubuhnya tidak bergerak, matanya menatap ke atas langit yang sebelumnya ia abaikan. Tongkatnya bergetar pelan, sorot matanya berubah dari ketenangan seorang pengamat menjadi waspada seorang pelindung. Angin tidak lagi membawa kabar. Kini ia menjerit dalam-dalam. Oh, ada yang terasa aneh, Resi. Apakah Anda merasakan? Tanya Antasena.
Suaranya tetap tenang namun bergetar halus. Resi Wanasura tidak segera menjawab. Matanya masih menelusuri satu titik langit yang tidak menunjukkan apapun. Tidak ada retakan, tidak ada cahaya mencurigakan. Tapi justru karena terlalu bersih, ia tahu ada yang disembunyikan. Antaraja muncul dari tanah pelataran seperti asap menembus batu. Ia merasakan guncangan tipis dari bawah. Sesuatu yang bahkan bukan berasal dari Durmananda itu sendiri. Ada getaran, tapi tidak ada dari kita, seperti langkah tanpa wujud. Ini sepertinya mata-mata Resi. Resi Wanasura mengangguk perlahan, nafasnya ditarik ke dalam. Langkah yang menghapus jejaknya sendiri. Sepertinya kita memang telah diikuti. Suara kristal pengamat berdentang dari dalam ruangan menara. Tapi tidak untuk memperhatikan gambar, melainkan untuk memberikan peringatan. Gatot Kaca muncul dari langkah timur, dahinya berkeringat meskipun tubuhnya tahan oleh api. Langit terasa berat, seperti kita menembus kabut yang tidak ingin kita lewati. Resi akhirnya berbicara. Ada yang mengikuti, tapi tidak dengan mata. Ia tidak melihat maupun mengendus. Iblis, tapi tidak ada retakan dimensi. Ini bukanlah iblis biasa Antasena. Yang satu ini tidak membuka gerbang dimensi. Ia mengiris dimensi itu sendiri. Wah, itu mengerikan Resi. Aku jadi takut. Antarja menunduk. Semuanya terdiam. Angin mati total. Bahkan riak mantra di udara ikut terhenti. Resi Wanasura memutar tongkatnya ke arah timur laut, titik di mana Durmananda mulai memperlambat laju, bersiap masuk ke orbit Prenggondani. Ia mengerahkan sedikit energi ke tongkatnya, dan seketika di atas kepala mereka lapisan tipis mantra pendeteksi terbentang. Jaring-jaring cahaya emas melingkar di langit. Untuk sesaat, jaring itu bersinar tenang. Di sana, aku merasakannya, bisik Antasena. Aku akan pastikan dan membakarnya menjadi abu. Tidak perlu buru-buru Wisanggeni, kita pergi lebih jauh. Resi menatap langit, tatapannya kosong namun menakutkan. Suara mantra penghalang bergema. Pulau terbang mulai bergetar pelan, bukan karena diserang, tapi karena langit sedang mengunci nafasnya. Biarkan sosok itu mengikuti. Kita tidak akan menghadapinya di sini. Jadi kita akan mengundang dia masuk ke rumah kita, Resi. Tidak begitu juga, Gatot. Kita akan menuntunnya ke gerbang neraka, lalu menutup pintunya setelah ia masuk. Sepertinya itu sangat menarik, Resi. Langit mulai berubah warna. Jalur cahaya Prenggondani mulai terlihat dari kejauhan. Pulau-pulau langit berkilauan emas, kabut terang menggulung, dan angin murni yang membawa harum tanah surgawi. Langit di depan mereka mulai berubah warna. Dari merah tua, khas Asura menjadi jingga keemasan, lalu membiru pucat. Sebuah gradasi ilahi yang menandai peralihan menuju wilayah langit Prenggondani. Angin yang awalnya berat dan mengandung bara, ini berubah lembut seperti hembusan kabut di fajar pertama dunia. Cahaya mulai memancar dari celah awan-awan suci, dan di kejauhan tampaklah bayangan samar Prenggondani. Pulau-pulau langit bertingkat dengan akar bercahaya menjuntai ke bawah, dan menara-menara emas yang mengapung di atas tiang angin spiritual. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang merasa lega. Pulau Durmananda yang melaju seperti bahtera raksasa di antara sungai langit tiba-tiba mempercepat lajunya. Tidak ada perintah, tidak ada komando, tapi batu-batu suci yang membentuk dasar pulau itu memancarkan nyala biru samar, reaksi alamiah terhadap ancaman yang tidak terlihat. Kecepatannya naik 2 tingkat. Ini bukanlah akselerasi biasa, gumam Antasena dari sisi kemudi. Gatot Kaca
berjalan di sisi haluan. Matanya menatap tajam ke belakang. Tidak ada yang terlihat, tapi tubuhnya yang terlatih sebagai penangkal serangan udara bergetar tanpa sebab. Langit terasa mati, menghembuskan nafas dari belakang kita. Sepertinya kita benar-benar dikuntit. Wisanggeni berdiri tidak jauh. Api di tubuhnya menyala lembut, tidak liar seperti biasanya. Tapi itu justru membuatnya semuanya gelisah, karena api Wisanggeni hanya tenang saat sedang mengukur kekuatan lawan yang tidak nampak. Resi Wanasura berdiri di tengah pelataran menara. Angin bermain di jubahnya dan ujung tongkatnya menyala halus. Ia tidak perlu melihat ke belakang untuk tahu ada sesuatu di sana. Apakah kau merasakan, Wisanggeni? Aku tidak merasakan apapun, Resi. Tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Tidak ada suara, tidak ada tanda, tidak ada gema. Namun perasaanku tidak enak jika kita harus melanjutkan perjalanan ini, Resi. Mantra navigasi dari dasar pulau bersembunyi pelan, seperti lonceng pengingat. Tapi getarannya tidak seimbang. Nada dentingannya miring, seperti dipengaruhi oleh gelombang dimensi lain. Tanah langit ini bergetar, tapi bukan dari kita. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyelinap dari balik permukaan realitas. Jika begitu, mari kita sikat dan keluar saja. Hentikan, Gatot. Sudah aku katakan sebelumnya, ini belum saatnya. Ia menoleh ke arah langit di atas Pringgondani yang kini sudah semakin dekat. Cahaya dari gerbang langit mulai terbuka, membentuk lingkaran raksasa yang menyambut mereka kembali. Tapi Resi tahu, membuka gerbang terlalu cepat bisa mengundang bahaya masuk bersama mereka. Satu langkah salah, dan kita akan membawa makhluk itu masuk ke rumah kita sendiri. Kita pastikan saja agar lebih mendekat, lalu jangan biarkan ia kabur. Wisanggeni melangkah ke depan, berdiri di samping Gatot Kaca. Api kecil membentuk cincin di sekelilingnya. Suaranya kali ini lebih rendah. Resi, izinkan aku menjadi perisai. Jika benar ia mengikuti, aku akan berdiri di belakangnya dan menghanguskannya. Tidak, Wisanggeni. Akan lebih aman dan pasti kalian pergi semuanya. Tapi nanti tunggu aba-abaku. Di belakang mereka, langit merentih. Bukan pecah, bukan terbuka, tapi meregang. Seperti kulit langit yang ditarik paksa dari dalam. Samar, nyaris tidak terdeteksi. Tapi semuanya ada di Durmananda, merasakan udara mulai dingin dan sunyi. Sunyi tidak alami, sunyi yang datang sebelum tabrakan besar. Resi, gerbang Pringgondani terbuka. Apakah kita akan masuk sekarang? Ya, persiapkan itu Antasena, dan persiapkan juga segel di belakang. Begitu kita masuk, kita harus segera tutup dengan seluruh kekuatan yang kita punya. Ia menatap langit di belakang mereka, menatap ketiadaan yang sedang mendekat. Karena setelah ini, kita tidak akan dilacak, tapi alam Pringgondani yang damai bisa mengalami kehancuran. Dan di titik langit yang tidak bisa dilihat mata biasa, Kalavarna diam. Ia tidak terburu-buru, sama sekali tidak takut. Ia tersenyum lebar. Pulau terbang Durmananda melaju menembus lapisan terakhir langit Asura, lapisan tipis yang memisahkan wilayah neraka dari tanah surgawi. Angin di sekeliling mereka ini berubah menjadi pusaran cahaya, bukan karena kekuatan mereka sendiri, tapi karena mereka telah menyentuh ambang batas hukum semesta. Di depan, alam Pringgondani perlahan menampakkan wujudnya, bagaikan pulau-pulau emas yang terapung di samudera langit. Pringgondani bersinar lembut, tidak menyilaukan seperti cahaya dewa, namun juga tidak kelam seperti langit iblis. Pulau-pulau itu disatukan oleh jembatan-jembatan cahaya dan pohon-pohon bercahaya dengan akarnya menurun hingga tidak terlihat dasarnya. Suara merdu dari para roh penjaga terdengar samar, denting gamelan gaib seperti harpa surgawi yang dimainkan oleh angin.
Kita akhirnya sampai. Aku sudah tidak sabar ingin makan banyak. Tapi rasanya bukan kita saja yang ingin masuk. Menguntit itu semakin dekat. Dari belakang, langit mengerut. Sebuah bunyi halus namun sangat dalam, menandai satu perubahan nyata dalam udara. Bayangan yang sebelumnya hanya terasa, kini mulai nampak. Samar, nyaris menyatu dengan arus dimensi. Tapi sosok itu kini terlihat menembus lapisan waktu dan cahaya. Kalavarna. Ia tidak terbang, tidak meluncur, tidak juga melayang. Ia seperti menghapus jejak antara dirinya dan Durmananda. Satu langkahnya memotong ruang, dan setiap kali ia bergerak, langit di belakangnya pecah, seperti kaca yang retak lalu sembuh dalam sekejap. Tubuhnya nampak seperti siluet berduri yang ditorehkan langsung ke dalam realitas. Topeng hitam polosnya menatap lurus ke depan, ke arah Resi Wanasura, ke arah Wisanggeni, dan ke arah lainnya. Oh, Cumi itu telah menampakkan diri. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Resi Wanasura tidak segera menjawab. Ia menatap Kalavarna yang semakin mendekat, walaupun itu bukanlah terlihat siluet iblis. Kalavarna mengira dia tidak diketahui. Lalu Wanasura menatap gerbang Pringgondani yang kini terbuka penuh. Cahaya keemasan menyambut Durmananda dengan pelukan suci, namun tidak bisa menyentuh kegelapan yang mengikuti mereka dari belakang. Kita akan masuk, tapi bersiaplah, karena begitu kita masuk, kita harus mengikat makhluk itu di depan gerbang kita sendiri. Durmananda melewati batas langit terakhir. Pulau bergetar sesaat. Aura langit berubah drastis, dari merah darah menjadi emas muda yang mengalir seperti embun. Tapi sesaat sebelum mereka benar-benar masuk, ledakan kecil meletup di belakang mereka. Dimensi sobek oleh Kalavarna yang memaksakan langkahnya masuk ke wilayah terlarang. Api dimensi dan cahaya suci bertabrakan. Suaranya seperti kaca pecah dicampur jeritan roh, terdengar di antara dua dunia. Di kejauhan, di mana Raja Argos berdiri di balkon tertingginya, memejamkan mata. Dari tempatnya dari istana Asura, ia tidak melihat Pringgondani, tapi ia merasakan cahaya mereka menusuk balik. Akhirnya dua langit akan saling bersentuhan. Kalavarna, kau tidak mengecewakan. Sekarang kau harus kembali, dan alam Pringgondani akan mengalami kehancuran total. Empat kesatria Pringgondani segera berkumpul di sisi Resi. Gatot Kaca dengan dadanya yang lebar seperti perisai, Wisanggeni yang tubuhnya mengeluarkan api lembut, Antasena yang membungkus dirinya dengan pusaran air angin, dan Antaraja yang keluar perlahan dari tanah batu seperti kabut yang hidup. Apakah sekarang kita akan menangkap tikus? Ia tidak akan berada di ruang yang sama dengan kita, Gatot, tapi ia tidak jauh dari sini. Langit terlalu tenang, seperti sudah dibuat bisu. Ia kira kita tidak menyadarinya. Resi Wanasura menutup matanya. Ia menyelami kehampaan, tidak mencari suara ataupun gambar, tapi bayangan, bukan bayangan dari cahaya, tapi bayangan dari niat, dan ia menemukannya. Tongkatnya mengeluarkan suara nyaring, dan dalam sekejap, medan mengindra spiritual mengambang ke seluruh arah. Makhluk itu menyamarkan langkahnya dengan memotong ruang antar waktu, dan sekarang ia seperti akan pergi. Bergeraklah, dan jangan biarkan ia pergi. Kini ia sudah berada di kawasan Pringgondani. Antaraja mencengkeram pedangnya. Jika begitu, mari kita sapa dia. Pergilah kalian berempat, dan pastikan ia tidak bisa kembali lagi. Baik, aku suka ini. Empat kesatria Pringgondani melesat di pelataran Durmananda. Tidak ada suara, tidak ada cahaya. Mereka mengalihkan wujud menjadi siluet-siluet kabut yang meluncur cepat ke dalam gulungan langit yang mencurigakan. Jalur-jalur energi di langit ini nampak seperti arteri alam semesta, dan di salah satunya
mereka menemukannya. Bayangan itu tidak bergerak. Ia diam di ruang antara dimensi, mengambang bagaikan paku yang ditancapkan di layar kenyataan. Sosok itu tinggi dan ramping, terbungkus dalam kabut gelap. Tubuhnya nampak seperti disulam dari bayangan itu sendiri. Dari wajahnya yang ditutupi topeng obsidian, hanya 3 lubang nampak, 2 mata, 1 mulut, dan semuanya bersinar merah menyala. Ia tidak menatap ke arah mereka, tapi ia tahu mereka ada di sana. Oh, aku tahu dia. Ia adalah Kalavarna, jenderal pengawal pribadi Rajardos. Ia bukan sekedar pengintai, tapi ini akan sedikit menyenangkan. Benarkah? Itu berarti ia bukanlah iblis sembarangan. Sepertinya ini terlalu berlebihan. Lanjut Antareja, suaranya seperti tanah yang retak. Kalavarna akhirnya bergerak, tidak maju dan tidak mundur, tapi ia memutar kepalanya perlahan, menatap mereka seolah menyelam langsung ke dalam tulang sumsum mereka. 4 kesatria Prenggondani. Kepala kalian bisa dijadikan oleh-oleh. Langit di sekitar mereka retak, hanya karena nama mereka disebutkan oleh Kalavarna. Gatot kata maju, dadanya membusung dan suaranya menggelegar. Wohohohohoho, lihatlah iblis ini. Ia begitu percaya diri. Wohohohohoho. Langkahmu akan berhenti di sini, Kalavarna, Sambung Wisanggeni. Kalavarna tetap diam, tapi satu tangannya perlahan terangkat. Ujung jarinya yang panjang dan tajam menyentuh udara dan memotongnya. Udara mendesis seperti kain disayat pedang panas. Retakan dimensi mulai terbuka. Aku rasa terlalu berlebihan jika kita bergerak bersama. Antasena menarik nafas. Ya, aku berharap Rajardos sendiri yang datang. Tidak perlu banyak bicara. Kita lenyapkan ia secepatnya dan kembali. Kenapa buru-buru Wisanggeni? Sudah lama kita tidak baku hantam, bukan? Tapi sebelum mereka bergerak lebih jauh, Kalavarna berbicara. Suara itu bukan gema, bukan gelombang, tapi seperti lukisan kegelapan yang menelusup ke dalam kepala mereka. Aku tidak datang untuk bertarung, tapi jika kalian memaksa, maka itu sangat bagus. Aku punya alasan untuk memotong kalian semuanya. Keempat kesatria saling berpandangan. Mereka tahu pertarungan belum dimulai, tapi jika tidak dicegah, makhluk itu akan menanamkan benih kehancuran di tanah mereka. Dan satu hal yang pasti, tabrakan antara cahaya Prenggondani dan bayangan Asura tidak bisa dihindari. Untuk saat ini, mereka hanya saling menatap, namun langit telah mencatat pertemuan itu akan diingat sebagai awal dari pertarungan antar dua pilar kekuatan semesta. Udara di sekeliling mereka kini terasa berat, bukan karena gravitasi, tapi karena tekanan dari kehadiran sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Pulau terbang Durmananda kini jauh di belakang. 4 kesatria Prenggondani berdiri di ujung liminal, tempat di antara cahaya dan bayangan, tempat waktu tersangkut seperti debu dalam hembusan takdir. Kalavarna berdiri beberapa langkah di depan mereka. Sosoknya kini lebih jelas, tinggi menjulang, tubuhnya sempit seperti anyaman duri yang teranyam di bayangan itu sendiri. Dari topeng hitamnya yang polos, 3 lubang menyala merah berbentuk ekspresi kosong dan mengancam. Suara Kalavarna tidak terdengar melalui udara, tapi menembus langsung ke dalam kesadaran. 4 kesatria Prenggondani, 4 makhluk sisa dari dunia yang seharusnya sudah padam. Kalian telah berani menginjak langit Asura, dan tujuan kalian pasti buruk. Raja kami, Rajardos, telah menegaskan, kalian tidak pernah menjadi halangan untuk kami. Ia mengangkat satu tangan, dan di telapak tangannya terbentuklah pusaran dimensi kecil, lubang hitam mini yang menghisap cahaya di sekitarnya. Langit mulai terlipat ke dalam lubang itu, seolah Kalavarna sedang bersiap menebas eksistensi mereka secara langsung. Kalian cukup merepotkan jika pendahulu kalian masih hidup. Tapi sayangnya,
sekarang kalian bukanlah apa-apa. Gatot Kaca mendengus dengan keras. Kau bicara seolah mengenal kami. Apa kau tahu siapa kami? Untuk apa menjelaskan yang tidak perlu kepada iblis sepertinya, Gatot? Ia bukanlah siapa-siapa. Biar aku yang menghabisinya dengan satu tarikan nafas. Tunggu, Wisanggeni. Kita belum sepakat siapa yang akan menghadapinya lebih dulu. Jangan tergesa-gesa, Wisanggeni. Benar apa yang dikatakan Antasena. Kita akan sepakat siapa yang akan menghadapinya. Aku setuju dengannya. Ya, itu benar. Bagaimana jika kita undi dulu batu gunting kertas gaya Pringgondani? Bagaimana? Cih, itu kekanak-kanakan, Gatot. Tapi itu seru, Wisanggeni. Kalavarna menurunkan tangannya sedikit. Ia tidak berbicara, tapi dalam celah matanya jelas ia tidak menyukai apa yang terjadi. Para lawan yang seharusnya menggigil malah bercanda. Kalian sedang mengolok-olok kematian. Sungguh kalian arogan. Wisanggeni hanya tertawa kecil, dan api di pundaknya berkobar satu tingkat. Kami tidak mengolok kematian. Kami hanya belum memutuskan siapa yang paling beruntung untuk mengirimmu dalam kubur iblis keparat. Suara logam halus terdengar ketika Antasena menjentikan jarinya, menciptakan cincin air tipis di udara. Aku punya usul. Wisanggeni saja yang turun tangan. Dia akan lebih cepat menanganinya, dan kita bisa pulang dan istirahat. Tunggu dulu. Mana ada keseruannya. Menyelesaikan dengan cepat sama sekali tidak menikmati pertarungan. Itu bukanlah gayaku. Sabar, kita belum undi. Jangan egois seperti itu. Yang menang, terserah mau urus iblis itu seperti apa. Bagaimana? Antareja akhirnya membuka mulut. Kalavarna menunduk perlahan, seperti binatang liar yang hendak menyerang. Tubuhnya bergetar, aura hitam pekat mulai keluar dari bahunya, lalu meledak pelan di sekelilingnya seperti tinta yang tumpah ke dalam air. Aku sudah cukup menahan diri, tapi ini sudah keterlaluan. Aku Kalavarna tidak pernah merasakan hinaan seperti ini. Kalian semua akan merasakan kematian yang paling menyakitkan. Dalam satu gerakan, Kalavarna menghilang dari tempatnya. Sebuah ledakan senyap meletus dari tempat ia berdiri, menciptakan tekanan energi yang membuat celah langit bergetar. Ia melesat langsung ke arah Gatot Kaca. Tangan kanannya berubah menjadi bayangan runcing, siap menembus dada lawannya. Namun, Gatot Kaca tidak bergerak. Tidak satupun dari tempatnya menunjukkan tandanya panik, karena mereka tahu belum giliran Kalavarna untuk menyerang. Angin dimensi yang tenang berubah liar seketika. Tubuh Kalavarna melesat seperti tombak kegelapan, menusuk udara dengan tekanan yang cukup untuk meretakan ruang. Ujung cakarnya yang memanjang nampak seperti perpanjangan dari kehendak iblis yang sudah kehilangan kesabaran. Sasaran utamanya adalah Gatot Kaca. Namun, tepat 1 detik sebelum cakar itu mencapai dada sang satria, sosok lain muncul begitu saja di antara mereka. Tubuhnya seolah muncul dari sela dimensi, tanpa suara, tanpa peringatan, seperti kabut yang tiba-tiba padat dan menjadi sosok manusia. Antarja. Kalavarna tidak sempat bereaksi. Sebuah tamparan keras menghantam sisi kepalanya. Tubuh iblis itu terpelanting ke samping, menghantam lapisan udara, seolah membentur dinding keras yang tidak kasat mata. Retakan cahaya muncul sesaat lalu menghilang. Kalavarna berdiri terhuyung. Sorot matanya bergetar untuk pertama kalinya. Tamparan itu bukan hanya keras, tapi terasa seperti ditampar oleh dimensi itu sendiri. Antaraja berdiri santai, tangan masih terangkat. Ia menatap Kalavarna sambil menghela nafas pendek. Kami masih menentukan siapa yang akan menanganimu, dan kami masih berdebat siapa yang akan membunuhmu. Jadi bersabarlah di sana. Setidaknya kau masih memiliki waktu lebih lama untuk hidup.
Kalavarna terdiam, nafasnya terdengar berat, meskipun ia tidak punya paru seperti makhluk biasa. Sial, siapa mereka? Satria Prenggondani? Tidak, aku rasa lebih dari itu. Batin Kalavarna. Kau, siapa kau? Antaraja tidak menjawab tanpa buru-buru, seperti orang yang sedang bercakap di warung kopi. Namaku Antarja, tapi bukan itu yang penting. Kau seharusnya bertanya, siapa kami berempat? Kalavarna mulai melangkah mundur. Perlahan, sorot matanya berubah. Tidak lagi arogan, tidak lagi percaya diri. Ini ada keraguan. Tidak mungkin. Jangan-jangan kalian 6 pilar dari Prenggondani yang berdiri setara dalam bayangan Resi Semar. Kalavarna menengok ke kanan kirinya. Wisanggeni menyeringai. Kami hanya berempat. Kau pikir hanya menghadapimu kami berenam harus turun tangan? Kau kira kau itu Raja Ardo sendiri atau Raja Iblis terdahulu? Jika hanya kau saja terlalu sangat berlebihan kami berempat menghadapimu. Seharusnya ia sadar lebih cepat. Tapi ya, bangsa iblis lebih mengandalkan otot mereka. Wajar banyak yang tolol di antara mereka. Hei, jangan begitu. Lihat, ia jadi gemetaran. Tidak mungkin. Kalian 6 pilar Prenggondani. Seharusnya kalian sudah mati. Seharusnya jiwa kalian telah padam. Bagaimana bisa? Sial, aku harus kabur. Raja Ardos harus tahu tentang ini. Batin Kalavarna. Antaraja menunduk sedikit. Wah, aku rasa sangat terlambat jika kau terkejut. Kau pasti berpikir untuk kabur, bukan? Kalavarna tahu ia harus pergi sekarang. 6 pilar Prenggondani bukan nama sembarangan. Mereka bukan hanya ksatria. Mereka adalah fondasi dari kekuatan alternatif yang bahkan ditakuti oleh para dewa. Ksatria-ksatria yang tidak tunduk pada Batara Guru, yang tidak menjilat pada Togok. Mereka adalah pewaris doktrin tertua, jalan keseimbangan yang diwariskan oleh Yang Semar. Kalavarna meledakkan bayangan di sekelilingnya, mencoba menciptakan celah untuk kabur. Satu retakan terbentuk. Ia melesat ke arahnya, namun tubuhnya terbentur sesuatu yang tidak terlihat, seperti dinding kaca raksasa. Apa ini? Di kejauhan, suara Resi Wanasura menggema pelan. Tidak ada yang bisa lolos setelah memasuki susunan rajaku, sekalipun itu Raja Ardos. Langit di sekitar perlahan berubah menjadi kubah transparan. Dimensi telah dikunci, jebakan spiritual telah dipasang. Kalavarna membentur dinding itu sekali lagi. Tubuhnya terpental, seperti boneka kayu dilemparkan ke kaca. Tapi lebih menyakitkan dari benturannya adalah kesadaran perlahan yang mulai menghantam dirinya jauh lebih keras. Ia bukan sedang dalam perburuan, ia bukan pemburu di sana. Ia telah masuk ke dalam perangkap yang dirancang khusus untuk makhluk sepertinya. Tidak mungkin, ini bukanlah mantra biasa. Sial, aku telah dijebak. Kalavarna menoleh ke sekeliling. Matanya yang merah menyala kini mulai bergetar halus. Langit tidak lagi terasa luas, arah tidak lagi bebas. Ruang tempat ia berdiri sekarang bukan lagi langit bebas, tapi semacam ruang dimensi saku. Sebuah perangkap dari sihir tingkat tinggi, mantra warisan Yang Semar sendiri, yang dikenal di kalangan langit sebagai susunan raja, kaca pralaya. Sebuah teknik kuno yang dapat membungkus realitas dalam kaca dimensi, membatasi gerakan, menyerap mantra keluar, dan meniadakan pelarian. Mereka sudah menyiapkan ini untukku. Sialan! Di sekelilingnya, 4 ksatria mulai berjalan perlahan, melingkarinya seperti singa mengitari mangsa. Gatot kaca menggertak tanah di langit. Gelombang energi mengalun di bawah kakinya, membuat udara bergetar. Sekarang kita terlihat sedang membuli seekor semut. Ya, sekalipun itu Raja Ardos, ia tidak akan main-main menghadapi kita. Aku rasa kita memang sedang membulinya.
Hentikan omong kosong kalian. Membunuh iblis tidak ada kaitannya dengan kehormatan. Mau itu kita lawan bersama atau tidak, iblis tidak pantas mendapatkan kehormatan. Tunggu, tunggu. Kalian tidak bisa membunuhku di sini. Rajardos akan. Rajardos tidak akan ada di sini. Dan bahkan jika dia datang, ia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Potong Antaraja dengan datar. Kalavarna langsung membeku. Kau tidak lebih seperti kerikil di hadapan kami. Aku muak dengan sikap sombongmu itu, ucap Wisanggeni sambil menepuk pundaknya sendiri. Kalavarna mulai panik. Ia menciptakan lingkaran teleportasi 3 kali dan semuanya gagal. Lingkaran itu langsung melebur seperti tinta air panas. Tidak ada celah keluar, tidak ada pemanggilan dimensi Asura, tidak ada sinyal. 6 pilar Prenggondani, kalian seharusnya sudah lenyap. Bagaimana kalian masih hidup? Apakah kau sengaja mengulur waktu, mengorek informasi lebih banyak? Meskipun Rajardos punya metode unik untuk mampu berbagi pemandangan denganmu, tapi dalam susunan raja ini tidak ada gunanya lagi. Bagaimana kau? Bagaimana aku tahu kau berbagi pandangan dengan Rajardos? Bodoh, bukankah semua raja iblis bisa melakukan itu? Asalkan kau tahu, kami pernah melawan yang lebih buruk dari Rajardos. Antasena menegaskan. Kalavarna kini memundurkan tubuhnya pelan. Ia bukan pengecut, tapi ia tahu apapun yang akan terjadi berikutnya akan mengubah keseimbangan kekuatan. Ia tidak lagi berdiri dengan tangan kanan Rajardos. Ia berdiri sebagai tumbal pertama untuk membuka kembali sejarah yang telah dilupakan. Udara membeku, tidak dalam suhu, tapi dalam makna. Di dalam ruangan dimensi yang dikunci dengan kaca pralaya, segalanya seperti waktu yang dipaksa menunggu, membeku dalam ketegangan. Kalavarna berdiri terjepit di antara keempat pilar Prenggondani. Tidak ada jalan keluar, tidak ada suara dari luar, hanya nafas berat dan aura yang menebal. Langkah-langkah kaki para ksatria bergema pelan, menandakan bahwa permainan telah dimulai. Merasa tidak ada harapan untuk kabur, Kalavarna memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ia melompat tinggi ke udara, tubuhnya menggelap, berubah menjadi bayangan mengambang yang melingkar seperti naga tanpa kepala. Api hitam melesat dan berkobar. Jika aku tidak bisa kabur, maka setidaknya aku akan membawa salah satu dari kalian mati bersamaku. Sebuah ledakan besar menyapu sisi kanan dimensi. Udara berguncang, langit kaca paralaya retak-retak. Namun Wisanggeni melompat lebih dulu. Tubuhnya seperti meteor api. Dengan satu ayunan tangan, ia menarik semua nyala api Kalavarna ke arah dirinya sendiri. Ledakan menghilang, diserap oleh cincin api yang berputar di sekeliling Wisanggeni. Jangan bercanda, kau menggunakan api di hadapanku. Sungguh konyol. Hei Wisanggeni, aku yang menang, jadi aku yang akan mengurusnya. Cih, lakukan dan cepat Gatot, aku sudah bosan. Aku lebih suka pertarungan yang penuh irama. Kalavarna terpelanting ke belakang, tapi sebelum ia jatuh, sebuah tendangan menghantam perutnya dari bawah. Gatot Kaca melayang di udara, kepalan tangannya yang lain sudah siap menghantam kepala Kalavarna. Satu lagi, iblis jelek! Tubuh iblis itu terpental keras ke dinding dimensi, menggores langit kaca dengan darah hitam. Ia terbatuk dan berdiri dengan goyah. Antareja muncul dari bayangannya sendiri. Wah, ini tidak seru. Apa kita cuma melihat saja? Gatot yang menang Antareja. Ia yang akan main-main. Mungkin lebih beruntung jika iblis itu menghadapi Wisanggeni, karena Gatot tidak akan membiarkannya mati dengan cepat. Kalavarna terhempas sekali lagi ke dinding. Ia sama sekali tidak berkutik berhadapan dengan Gatot Kaca. Sialan kalian! Kalavarna melompat sekali lagi. Kali ini dengan sisa kekuatannya, ia menyelimuti tubuhnya dengan kabut pekat, menciptakan ilusi berlapis untuk menyembunyikan dirinya, taktik khasnya di medan perang. Namun Gatot Kaca melemparkan bola angin ke atas.
bersembunyi lagi di depan mataku. Angin itu menyapu seluruh langit kaca pralaya, menembus semua ilusi. Tubuh Kalavarna tersayat karena tajamnya angin tersebut, lalu terlempar keluar dari kabut ilusi dengan tubuh terbalik. Ia jatuh berlutut, nafasnya memburu, darah hitam menetes dari maskernya. Baiklah, aku berikan ia nafas. Kau terlalu bermain-main, Gatot. Langsung saja habisi dia. Jika kau yang melawannya justru akan memberikan iblis itu pengampunan, biarkan saja Gatot main-main Wisanggeni. Dia yang menang. Tidak. Tapi tadi Gatot curang. Kita ulangi dan mulai lagi batu gunting kertas. Kalavarna yang sedang berdiri sambil menghimpun energi berdiri membeku. Gatot Kaca menoleh kepadanya tanpa rasa takut sedikit pun. Tunggulah dan jangan ganggu kami. Sial. Seharusnya aku yang menang. Itu bukanlah curang, tapi itu keberuntungan. Kalavarna mencengkeram udara, dan seketika aura iblisnya menyebar seperti badai hitam. Ia sudah tidak tahan lagi dipermalukan. Energi asuranya terbakar keluar, menyelimuti tubuhnya dalam pusaran bayangan. Aku akan membunuh kalian semuanya. Tanah dimensi meledak saat Kalavarna membakar inti kekuatannya. Batu, gunting, kertas. Iya. Aku menang lagi. Cih, menyebalkan. Gatot Kaca mengangkat tangan dan mengepal. Baiklah, sekarang mari kita lanjutkan main-mainnya. Angin berputar liar. Aura spiritualnya mulai menggetarkan ruang. Bumi gonjang ganjing, langit kelap-kelip, otot kawat balung wesi. Oh, senajan langit lan bumi dadi siji, tak tumindak sakabehane perkara. Langkah Gatot Kaca sangat mantap. Kalavarna bersiap, dan dunia dalam kaca pralaya menahan nafas. Kalavarna menerjang lebih dulu. Aura iblisnya yang membakar langit bergemuruh seperti badai dimensi. Tubuhnya yang dilapisi energi hitam pekat kini nampak membesar secara drastis, seolah ia telah membakar sebagian besar inti kekuatan asuranya untuk satu hal, menghancurkan Gatot Kaca dalam sekali serangan. Aku tidak akan diremehkan oleh makhluk setengah dewa sepertimu. Cakar Kalavarna yang berubah menjadi sabit bayangan menembus udara, menciptakan lengkungan gelap yang menyayat ruang itu sendiri. Dalam kecepatan yang hampir mustahil, ia muncul tepat di depan Gatot Kaca. Namun Gatot Kaca tidak bergeming. Tubuhnya berdiri tegap, tangan kanan mengepal di dada, kepalanya sedikit menunduk saat sabit itu menghantam. Gatot Kaca terlempar ke belakang, membentur dinding kaca pralaya dengan kekuatan yang dahsyat. Dinding dimensi bergetar hebat, membentuk retakan seperti kaca yang dipukul godam. Getaran mengisi ruang, debu spiritual berterbangan, angin terhenti sesaat. Wah, Gatot selalu saja buat musuh senang. Itu membosankan Antasena. Ya, itu kan karakternya Gatot. Tapi kalian tahu, di dunia bawah, dialah yang paling terkenal daripada kita, bukan? Ujar Antaraja sambil menyipitkan matanya. Itu karena tingkah konyolnya itu. Menggelikan. Wisanggeni mendengus. Asap mulai menghilang, retakan berdenting, dan dari dalam kepulan debu yang menyala samar, langkah berat terdengar. Gatot Kaca berjalan keluar. Tubuhnya memang sedikit terbakar, baju perangnya retak, darah segaris menetes di pelipis, tapi ia tersenyum. Bagus, hantaman yang lumayan. Ia menyekat darah dengan ibu jarinya, lalu menatap Kalavarna. Ayo, berikan aku pukulan yang lebih kuat lagi. Sial, itu seharusnya menghancurkannya, batin Kalavarna. Yang hancur harga dirimu, bukan? Tapi tenang, aku berikan kau kesempatan lagi. Sekarang giliranku. Aura Gatot Kaca meningkat. Kali ini bukan cuma aura biasa, kekuatan khas para ksatria Pandawa.
Oh, tekawat balung wesi, bumi gonjang ganjing. Oh! Di saat Gatot Kaca sedang menembang, di seberang Kalavarna mengepalkan tangannya. Baiklah, jika begitu, aku akan habis-habisan. Kedua sosok itu kini melayang di udara, saling menatap. Di bawah, tiga saudara lainnya hanya bersilang tangan. Ah, ini terlalu lama. Ya, tapi aku suka posenya Gatot. Kedua sosok itu melesat ke arah satu sama lain, dan dunia spiritual di dalam kaca praya mulai bergetar. Langit buatan dalam kaca pralaya pecah oleh tabrakan dua kekuatan. Gatot Kaca dan Kalavarna melesat ke udara, lalu menghantam satu sama lain seperti dua meteor yang saling berbenturan. Gelombang benturan mengoyak udara. Setiap pukulan mereka meledakkan dimensi sekitar, menciptakan retakan energi seperti guratan petir yang membekas di ruang dan waktu. Gatot Kaca memutar tubuh di udara, memutar pukulannya dengan gaya khas keluarga Pandawa. Teknik perputaran Bajradenta 9 putaran. Kalavarna menangkisnya dengan sayap iblis yang mencuat dari punggungnya, menebas udara dengan gerakan beringas. Pertukaran serangan berlangsung cepat. Gatot Kaca menghantam dari bawah, Kalavarna memutar, menusuk dari atas, langit runtuh, udara berubah menjadi api. Tapi tidak ada yang mundur. Di bawah, Wisanggeni mengamati dari kejauhan. Api kecil berputar di telapak tangannya seperti pendulum waktu. Ah, ini membosankan. Jika mau, Gatot bisa menghabisinya hanya dengan sekali pukul. Gatot hanya mengimbanginya, Wisanggeni. Itulah serunya pertarungan. Gatot tidak memandang dia iblis atau bukan. Pertarungan yang adil adalah kehormatannya. Antaraja tetap tidak banyak bicara, tapi matanya mengamati sudut tubuh Kalavarna yang kini mulai meneteskan darah iblis di sela-sela pukulan. Di udara, Kalavarna mundur sejenak. Sial, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Sekalipun aku iblis, aku adalah ksatria. Pantang untuk dipermalukan. Gatot Kaca melayang di atasnya. Kedua tangannya bersinar oleh cahaya spiritual inti dari langit. Ho. Tapi kau bukanlah ksatria yang sebenarnya. Kau adalah iblis. Kau hanya memandang dari sudut pandangmu. Bagaimana jika kau terlahir sebagai seorang iblis? Gatot Kaca tidak pedulikan itu. Ia melesat turun dengan pukulan lintang geni, teknik memusnah yang memusatkan kekuatan dari 9 sendi utama tubuhnya. Kalavarna menangkis dengan menciptakan pelindung dimensional. Tapi pukulan itu menembus pelindung, menghancurkan lapisan sihir iblis dan menghantam dada Kalavarna secara langsung. Kalavarna terpental, tubuhnya terbanting ke tanah dimensi. Dinding kaca paralaya kembali retak, debu spiritual bertebangan. Kalavarna tergeletak, dadanya naik turun, aura iblisnya mulai tidak stabil. Menyesalah karena kau terlahir sebagai iblis. Menyesal? Tidak. Kami para iblis punya tujuan kami sendiri, kebenaran kami sendiri. Kalian tidak akan mengerti. Sekalipun aku mati, aku tidak akan pernah menyesal menjadi seorang iblis. Aura Kalavarna menyala. Kali ini bukan sekedar energi, tapi api kehancuran. Ia membakar inti energi iblisnya sendiri, memaksimalkan seluruh kekuatan dalam satu ledakan akhir. Jika aku akan mati, maka kau akan ikut mati bersamaku. Wah, inti energi iblis ya. Ia akan meledakkan dirinya. Antaraja menoleh tajam. Gatot, mundur sekarang juga, teriak Antasena. Kan malah menjadi merepotkan. Wisanggeni mengangkat tangannya. Antarja, sekarang tugasmu bukan? Ucap Gatot Kaca. Ya, sudah aku duga, pasti aku yang akan repot. Tepat saat Kalavarna mulai membakar tubuhnya, dinding spiritual muncul mengelilingi Gatot Kaca dalam hitungan detik. Sebuah lapisan pelindung bumi spiritual milik Antarja terbentuk dari batu, tanah, dan nadi dimensi itu sendiri.
Ledakan maha dahsyat terjadi. Dimensi kaca pralaya berguncang keras. Langit tergulung, warna runtuh, semua seolah menjadi putih. Dan dalam keheningan, hanya nafas berat yang tersisa. Gatot Kaca masih berdiri tidak bergeming di dalam pelindung. Nafasnya teratur, tubuhnya luka, namun tidak fatal. Antareja berdiri di belakangnya. Pelindung spiritualnya masih membara tipis. Dari semuanya, kau yang paling keras menahan kehancuran seperti ini, Antareja. Ketiganya berjalan perlahan ke pusat dimensi. Tidak ada jejak Kalavarna, hanya ada abu hitam dan kesunyian yang selalu tenang. Apakah semuanya sudah selesai? Belum, aku masih mencium sesuatu, Antasena. Bara masih belum padam. Suasana dalam ruang dimensi kaca pralaya tidak lagi bergemuruh. Ledakan maha dahsyat dari tubuh Kalavarna telah menghapus hampir semua aura spiritual yang sebelumnya menyesakkan. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi getaran, hanya keheningan. Abu hitam melayang pelan seperti salju neraka. Partikel-partikel tubuh Kalavarna menyebar, berterbangan tidak tentu arah. Sisa energi iblisnya menguap dalam bisikan samar. Sekilas ruangan itu nampak seperti pusaran, tempat di mana kemarahan dibakar hingga menjadi abu. Gatot Kaca duduk bersandar, nafasnya stabil. Pelindung spiritual dari Antareja telah menghilang, dan sekarang keempat pilar Pringgondani berdiri membentuk lingkaran. Tidak satupun dari mereka bicara. Wisanggeni menyipitkan mata. Ini sungguh aneh. Aneh kenapa, Wisanggeni? Kau tidak merasakan apa-apa. Kekuatan sebesar itu tidak meninggalkan jejak. Maksudku, jejak kematian. Bagaimana bisa dilihat, Wisanggeni? Tubuhnya tercerai, intinya hancur. Harusnya ia sudah lenyap. Kalau ia masih hidup setelah ledakan seperti itu mustahil. Kecuali ia punya 2 nyawa. Tapi rasanya terlalu bersih. Atau mungkin perasaanku. Tapi kita harus memastikan jangan sampai kita kecolongan. Kita harus periksa sekitar. Udara memang tidak mengandung jejak iblis. Tidak ada residu, tidak ada retakan baru dimensi. Namun keheningan itu terlalu rapi dan terlalu sempurna. Mereka mulai bergerak, mengitari area ledakan, menggeser sisa-sisa abu, menembus kabut spiritual yang masih tertinggal. Tidak ada yang ditemukan. Tidak ada jejak apapun. Aku rasa ia sudah lenyap. Dia mungkin memang meledakkan dirinya, tapi masih ada kemungkinan juga selamat dengan metode yang aneh. Apakah kau pernah melihat iblis yang memiliki kemampuan seperti itu, Wisanggeni? Tapi biasanya ledakan seperti itu meninggalkan bekas jiwa. Tapi mungkin saja jiwa iblis berbeda dengan kita. Jika begitu, kita asumsikan dia musnah. Tidak ada gunanya menunggu lebih lama. Apakah kau yakin? Tidak, tapi kita tidak bisa terus berlama-lama di sini. Kita harus kembali. Setelah beberapa detik keheningan, Gatot Kaca mengangguk. Ya, kita kembali ke Durmananda. Keempatnya mulai naik ke udara, perlahan meninggalkan ruang dimensi yang telah kosong. Sebelum sepenuhnya menjauh, Wisanggeni berhenti sejenak, masih ragu. Tapi kemudian 4 pilar Pringgondani kembali meluncur ke pulau terbang Durmananda dan membawa kemenangan dan pertanyaan yang belum terjawab. Langit yang semula bergemuruh ini benar-benar tenang. Pulau terbang Durmananda meluncur pelan di cakrawala. Siluetnya memantul lembut di lautan awan di bawahnya. Di atas dek, keempat pilar Pringgondani telah kembali dari pertarungan. Wajah mereka tenang, tapi tidak satupun benar-benar merasakan lega. Namun jauh di belakang, di lokasi bentrokan yang telah dilupakan angin, abu yang tersisa dari ruang kaca pralaya mendesis. Tidak ada angin, tidak ada cahaya, tapi debu itu berkumpul perlahan. Lalu satu percikan muncul. Percikan hitam, hingga muncullah pusaran kecil berwarna ungu kelam, berputar seperti tinta kegelapan yang mencari bentuk. Dari sana muncullah tangan dengan jari-jari runcing, meleleh tapi bertenaga. Tangan itu mencengkeram tanah dimensi dan menarik keluar sosok tubuh Kalavarna.
ia masih hidup. Mungkin karena kecerobohan para ksatria Pringgondani, alam Pringgondani mungkin akan hancur sekali lagi.